Halo Gemini, apa kabar? Selamat datang kembali di bacaan timeless untukmu ya. Karena ini menarik energi banyak Gemini, jadi tidak akan mungkin cocok untuk semuanya ya. Jadi kalau tidak cocok di sini coba cek bacaan untuk zodiak Moon Rising Venus kamu. Kalau tidak cocok ya jangan dipaksakan. Kamu bisa personal reading dengan aku. Baca keterangannya di bawah video ini ya. Personal reading akan menarik energi kamu secara personal sehingga nanti bacaannya akan lebih akurat dan lengkap juga ya. Ini tidak ada batasan waktunya. Kapanpun ini terlihat di beranda kamu, mungkin ada pesan untuk kamu ya. Untuk Gemini, ada apa dengan Gemini? Oke, kartu pertamamu kamu mendapat seorang Queen of Swords ya. Dia adalah orang yang cerdas, berpengalaman, humoris, dan dia pandai menilai orang lain. Nah, ajakannya di sini adalah lepaskan situasi atau orang-orang yang tidak lagi bermanfaat untukmu. Wow. Ini pesan yang kuat sekali ya. Situasi atau orang-orang yang tidak lagi selaras dengan kamu, tidak lagi memberikan pengaruh yang positif atau memberi kemajuan dalam hidupmu ya. Mungkin perlu saatnya kamu ikhlaskan orang-orang tersebut ya. Situasi ini juga misalnya ya, adanya konflik ya. Jangan selalu ingin menang dalam semua konflik gitu ya. Hematlah energimu, akan lebih baik untuk menjadi pengamat daripada terlibat dalam konflik, apalagi kalau konflik itu tidak berkesudahan dan sebenarnya tidak bermanfaat. Itu hanya akan menguras energimu saja ya. Jadi bijaklah untuk menggunakan energimu, emosimu ya. Jangan terseret pada pusaran konflik yang tidak ada habisnya. Jadi lepaskan saja situasi-situasi seperti itu. Lebih baik kita menjadi pengamat atau ya, kalau bisa dibilang sih kita lebih baik pergi aja ya. Kalau kita bisa menghindari konflik, kenapa tidak ya. Jadi cari solusi. Kalau nggak ketemu dengan orang-orang ini ya mungkin memang udah nggak bisa selaras dengan mereka, ya udah, artinya kamu tidak perlu membuang-buang waktu dan energimu di situ. Oke ya, karena dia adalah seorang yang humoris ya. Si Queen of Swords ini, jadi kamu pun perlu mengembangkan humormu. Jadi dibikin santai ya, dibikin santai atau dicari sisi-sisi yang positif dan yang lucu gitu ya. Mungkin dengan humor, dengan lebih banyak humor kita lebih bisa menikmati hidup kita. Dan ada saat-saat yang berat mungkin kita cari sisi humornya supaya kita lebih optimis gitu ya. Beberapa di antara kalian mungkin saat ini lebih terfokus pada karir kalian ya. Jadi ingat untuk menjaga keseimbangan ya, hidup yang seimbang. It's okay kalau kalian lagi mementingkan karir atau lagi mengejar karir ya. Yang penting menjaga keseimbangan saja juga supaya kamu tetap sehat baik secara fisik maupun mental, emosional ya. Ada mungkin di sini ini adalah orang yang akan datang atau saat ini sudah ada dalam hidup kamu ya. Orang dengan kualitas ini yang pandai, yang berpengalaman, humoris ya.
dia mungkin adalah orang yang tidak menikah ya. Di sini bukan orang yang menikah gitu ya, atau orang yang bercerai. Di sini dikatakan seperti itu, maksudnya dia bukan seorang ibu atau bukan seorang wanita yang terikat pernikahan. Nah, hubungannya apa dengan kamu ya? Bisa saja orang ini akan bisa saja satu orang ini adalah orang yang memberikan tantangan dalam hidupmu, atau sebaliknya orang yang punya kualitas ini yang akan membantu kamu ya. Bisa saja. Oke. Kita lihat dulu. Oke, ada transformasi. Dikatakan tadi tantangan, keluar ini. Mungkin si orang ini, kalau ini adalah orang lain ya, adalah orang-orang yang memberikan tantangan di dalam hidupmu ya. Dia datang untuk memberikan tantangan, memberikan transformasi supaya hidupmu bertransformasi ya. Atau sebaliknya, jika ini adalah energimu sendiri, maka kualitas ini kamu perlukan tadi ya, seorang yang humoris, seorang yang cerdas. Kualitas kecerdasan dan humoris ini kamu perlukan untuk menghadapi saat sulit ini ya. Ini adalah suatu peristiwa yang mungkin datang mendadak atau cepat, perubahan yang tidak terduga, kuat dan tidak terduga ya. Mungkin ada sesuatu yang terungkap yang mungkin akan membuat kamu kaget gitu ya, sehingga kamu perlu mempersiapkan mentalmu itu. Kenapa harus kuat ya, harus tadi melihat sisinya secara humoris gitu ya, supaya tidak terlihat bahwa segala sesuatu itu seperti bencana gitu ya, tapi melihatnya sebagai misalnya blessing in disguise atau berkat yang tersamar ya. Mungkin memang ini tuh perlu gitu, perlu supaya apa? Supaya hidupmu berubah. Mungkin kehidupan kamu biasanya seperti itu aja gitu ya, gitu-gitu aja, datar gitu ya, kurang menarik. Nah, kemudian ada suatu peristiwa yang cukup ekstrim yang terjadi, yang merubah hidupmu, merubah kamu, merubah cara pandang kamu terhadap hidupmu juga. Tapi ini membawa transformasi diri. Artinya kalau transformasi itu memang perubahan, tapi biasanya didahului dengan sesuatu yang mungkin cukup mengagetkan atau menyakitkan ya, tapi itu memberi perubahan yang positif pada diri kamu ya. Jadi tetap tenang menghadapi situasi ini ya. Ingat bahwa segala sesuatu itu pasti ada sisi positifnya ya. Mungkin juga ini adalah saatnya kamu untuk mengakhiri kebiasaan suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, ya. Ayo bekerja lebih rajin. Oke. Barusan dibilang bekerja lebih rajin ya. Lihat ya, ketekunan ya, mencintai pekerjaan ya, detail. Lakukan apa yang kamu cintai ya. Dan ini juga bisa diartikan juga bahwa kamu menghargai kualitas pekerjaan yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi ketika kamu mengerjakan sesuatu, jangan mau mengerjakannya asal-asalan. Kerjakannya yang benar-benar bagus, benar-benar berikan hasil yang terbaik ya. Itu nanti yang membuat kamu akan diakui oleh orang lain ya. Salah satunya kamu diakui adalah dengan apa? Kamu dibayar. Kamu dibayar dengan harga yang pantas di sini ya. Being paid well for your craft. Jadi karya kamu dibayar secara pantas. Kenapa? Karena punya kualitas yang bagus gitu. Jadi kerjakan dengan sebaik-baiknya
perhatikan detailnya ya, menikmati hasilnya. Ini bisa juga artinya kamu bekerja sama dengan orang lain ya, lakukan kolaborasi, kerjasama. Dengan begitu mungkin hasil yang kamu dapatkan akan lebih bagus lagi ya. Nah, mungkin ini adalah berkat ya, berkat untuk kamu. Setelah kamu tersakiti di sini ya, perjuangan kamu di sini akhirnya kamu diakui oleh orang lain. Kamu mendapatkan reputasi yang baik di sini karena pekerjaanmu ya. Jadi segala sesuatu yang tadi ya dikatakan blessing in disguise, mungkin ini memang kelihatannya sebuah bencana, tetapi siapa tahu sebenarnya itu adalah berkat yang tersamar atau sesuatu yang memang sebenarnya tidak terlihat sebagai suatu berkat, tetapi ketika kamu sudah menyelesaikan ujian di sini, maka ini adalah hadiahnya. Oke, Gemini, semoga ini bisa diterima dengan baik dan menginspirasi. Kalau kamu ingin dibacakan secara personal supaya lebih akurat untuk kamu sendiri, silakan cek keterangannya di kotak deskripsi di bawah video ini. Kalau kamu suka bacaan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.